Tentara komunis cari masalah dengan anggota Kopassus, begini ujungnya. Sikap disiplin ibarat nyawa yang harus dijaga sepenuh hati oleh setiap anggota Satuan Elit Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat. Hanya dengan disiplin seorang anggota Kop Baret Merah akan berhasil menjalankan tugasnya. Tidak bisa dipungkiri jika Kopassus adalah salah satu pasukan elit yang namanya sangat masyhur. Tidak hanya di kawasan Asia namun juga di dunia. Kehebatan setiap anggota Kopassus bisa jadi masalah bagi lawan-lawannya. Seperti kisah yang diceritakan oleh Letnan Kolonel Infantri Faisal Izzuddin Karimi. FIFA Militer mengutip catatan dari majalah Baret Merah edisi hari ulang tahun Kopassus ke-63 di mana Faisal mengisahkan pengalamannya memimpin kontingen Indonesia dalam kompetisi menembak ASEAN Army's Rifle Meet di Vietnam pada 2014 silam. Dalam berita sebelumnya, FIFA Militer mengungkap bahwa Indonesia adalah negara dengan jumlah gelar juara AARM terbanyak. Sepanjang 29 tahun gelaran itu berlangsung, kontingen Indonesia yang diisi oleh para prajurit terbaik TNI Angkatan Darat berhasil menyabet 13 gelar juara. Berangkat dengan kesiapan tinggi, prajurit Kopassus di bawah pimpinan Faisal jelas membuat gentar lawan-lawannya. Ternyata Vietnam yang menjadi tuan rumah mencoba menggoda para anggota Kopassus agar fokusnya dalam pertandingan pecah. Jelang pertandingan esok hari, para anggota militer Vietnam mengajak para prajurit Kopassus meminum arak khas negara komunis itu. Pihak militer Vietnam berdalih, minuman yang mengandung alkohol itu untuk menghangatkan badan dan mengusir hawa dingin. Akan tetapi tawaran itu ditolak mentah oleh para anggota Kopassus. Faisal yang kala itu juga menjabat sebagai Komandan Batalion Aksi Khusus Detasemen 81 membenarkan peristiwa itu. Kami sudah siaga sejak awal dengan membawa bekal enak dari tanah air, rendang, kering tempe, abon, telur asin, dan madu. Panitia menggoda dengan menyediakan kendaraan yang bisa membawa pelesiran ke kota setiap malam, ucap Faisal. Tapi kami sudah mengecamkan dalam hati kami akan ke kota setelah menang. Kedisiplinan tinggi para prajurit Kopassus sekali lagi menjadi kunci kesuksesan. Indonesia kembali menjadi juara AARM yang ketujuh secara beruntun dan meraih gelar ke-9 di ajang bergengsi di kalangan militer Asia Tenggara. Saat ini kontingen Indonesia di bawah pimpinan Faisal berhasil meraih 29 medali emas dan dari 45 medali yang diperebutkan. Kemudian Indonesia juga mengumpulkan 13 medali perak dan 2 perunggu. Tidak hanya di kawasan Asia namun juga di dunia. Kehebatan setiap anggota Kopassus bisa jadi masalah bagi lawan-lawannya. Seperti kisah yang diceritakan oleh Letnan Kolonel Infantri Faisal Izzuddin Karimi. FIFA Militer mengutip catatan dari majalah Baret Merah edisi hari ulang tahun Kopassus ke-63 di mana Faisal mengisahkan pengalamannya memimpin kontingen Indonesia dalam kompetisi menembak ASEAN Army's Rifle Meet di Vietnam pada 2014 silam. Dalam berita sebelumnya, FIFA Militer mengungkap bahwa Indonesia adalah negara dengan jumlah gelar juara AARM terbanyak. Sepanjang 29 tahun gelaran itu berlangsung, kontingen Indonesia yang diisi oleh para prajurit terbaik TNI Angkatan Darat berhasil menyabet 13 gelar juara. Berangkat dengan kesiapan tinggi, prajurit Kopassus di bawah pimpinan Faisal jelas membuat gentar lawan-lawannya. Ternyata Vietnam yang menjadi tuan rumah mencoba menggoda para anggota Kopassus agar fokusnya dalam pertandingan pecah. Jelang pertandingan esok hari, para anggota militer Vietnam mengajak para prajurit Kopassus meminum arak khas negara komunis itu. Pihak militer Vietnam berdalih, minuman yang mengandung alkohol itu untuk menghangatkan badan dan mengusir hawa dingin. Akan tetapi tawaran itu ditolak mentah oleh para anggota Kopassus. Faisal yang kala itu juga menjabat sebagai Komandan Batalion Aksi Khusus Detasemen 81 membenarkan peristiwa itu. Kami sudah siaga sejak awal dengan membawa bekal enak dari tanah air, rendang, kering tempe, abon, telur asin, dan madu. Panitia menggoda dengan menyediakan kendaraan yang bisa membawa pelesiran ke kota setiap malam,
ucap Faisal. Tapi kami sudah mengecamkan dalam hati kami akan ke kota setelah menang. Kedisiplinan tinggi para prajurit Kopassus sekali lagi menjadi kunci kesuksesan. Indonesia kembali menjadi juara AARM yang ketujuh secara beruntun dan meraih gelar ke-9 di ajang bergengsi di kalangan militer Asia Tenggara. Saat ini kontingen Indonesia di bawah pimpinan Faisal berhasil meraih 29 medali emas dan dari 45 medali yang diperebutkan. Kemudian Indonesia juga mengumpulkan 13 medali perak dan 2 perunggu. Akhirnya siluman langit Su-75 Checkmate Rusia muncul di dunia. Akhirnya Rusia memperkenalkan secara resmi pesawat tempur siluman ringan bermesin tunggal yang baru saja diciptakan. Pesawat itu ialah Sukhoi Su-75 Checkmate. Dilansir Viva Militer dari media resmi TASS, jet siluman itu diperkenalkan di International Air Show di Max 2021 di Zhukovsky, Rabu 21 Juli. Menurut CEO United Aircraft Corporation Rostec Yuri Slyusar, Su-75 Checkmate merupakan Sukhoi generasi kelima, tapi bukanlah termasuk dalam versi Su-57. Pesawat ini sangat ganas karena sistem persenjataannya mengadopsi Su-57. Pesawat ini diyakini mampu menghancurkan semua jenis peralatan tempur musuh baik di udara, laut, dan juga darat. Sebab Su-75 Checkmate dilengkapi dengan bom dan peluru kendali rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, dan rudal anti kapal serta sistem peperangan elektronik. Dalam penampilannya perdana di dunia itu, Rusia langsung menghadirkan wujud asli dari Su-75 Checkmate. Bukan cuma model saja, karena itu pesawat yang ditampilkan sudah bisa terbang dan siap tempur. Menurut Yuri, rencananya untuk militer Rusia Su-75 Checkmate tidak cuma diciptakan, ditunggangi pilot tempur, namun ke depan akan dibuat menjadi pesawat tanpa awak. Kami berharap pasukan kedirgantaraan Rusia akan menunjukkan minat pada platform ini termasuk versi tidak berawaknya, kata Yuri Yusar. Pesawat ini akan diuji terbang pertama kali tahun depan 2022. Di tubuhnya akan disemayamkan mesin canggih East Daily 30 agar bisa melesat pada kecepatan 2 Mach. Jika uji coba berhasil, maka Rostec akan memproduksi pesawat ini secara besar-besaran pada 2026 untuk memenuhi kebutuhan pasar militer di seluruh dunia. Dan dari desas-desus yang beredar, pesawat canggih itu dijual dengan harga murah untuk menandingi pesawat siluman buatan Amerika Serikat F-15 Lightning II.